Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halizai Watun Hanifah, NIM 1112-11020. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Dian Nusantara. Baiklah, saya akan mempresentasikan kegiatan saya selama magang di PT Megatama Gemilang Sakti. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak kepada yang pertama Bapak Prof. Dr. Andes Haji Insinyur Soehardi MS selaku Rektor Universitas Dian Nusantara, yang kedua Bapak CM Dr. Alnina MAK PhD selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Dian Nusantara, yang ketiga Bapak Ibnu Haris Nasution SEMM selaku Ketua Program Studi Manajemen, dan yang terakhir untuk Bapak Ahmad Tarmizi SEMM selaku Dosen Pembimbing Magang. Gambaran umum perusahaan di tempat magang. PT Megatama Gemilang Sakti adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi barang umum. Didirikan pada tahun 2009, berlokasi di Jalan Daan Mogot, Jelambar, Jakarta Barat. Kegiatan saya selama magang di PT Megatama Gemilang Sakti, yang pertama menerima surat jalan balik dari supir. Dalam proses penerimaan surat jalan dari supir ini, saya diberikan tugas untuk menerima dokumen surat jalan balik yang dikembalikan oleh supir setelah pengiriman barang selesai. Lalu, memastikan surat jalan balik diterima tepat waktu dalam kondisi lengkap serta valid. Kegiatan yang kedua, rekap surat jalan valid ke Excel. Dalam proses rekap surat jalan valid ke Excel, mahasiswa ditugaskan untuk memasukkan data surat jalan balik ke dalam format Excel untuk pencatatan dalam pelaporan. Saya juga diminta menjaga akurasi dan kerapihan data yang direkap agar mudah dipantau dan dianalisis. Kegiatan yang ketiga adalah rekap PO yang diberikan oleh sales. Saya ditugaskan mengumpulkan dan merekap semua PO yang diterima dari tim sales ke dalam sistem atau dokumen yang terorganisir, lalu memastikan semua PO tercatat dengan benar dan lengkap sebagai dasar pembuatan surat jalan dan invoice. Kegiatan yang selanjutnya membuat surat jalan dan invoice. Saya ditugaskan untuk menyiapkan dan membuat dokumen surat jalan dan invoice berdasarkan data PO dan pengiriman barang, lalu memastikan dokumen yang dimuat akurat sesuai prosedur dan tepat waktu untuk membantu proses pengiriman dan penagihan. Kegiatan yang selanjutnya adalah memfollow up ekspedisi mengenai pengiriman barang. Saya ditugaskan untuk menghubungi atau memonitor status pengiriman barang dengan pihak ekspedisi untuk memastikan barang sampai tepat waktu dan memastikan tetap menjaga komunikasi yang baik dengan ekspedisi dan memberikan informasi update kepada supir yang mengirim barang. Tantangan dan solusi. Tantangan yang saya hadapi selama magang di PT Megatama Gemilang Sakti ini adalah menghadapi situasi tak terduga seperti keterlambatan pengecekan PO, pembuatan surat jalan, ataupun komplain dari customer, sales, dan supir. Untuk solusinya yang saya terima dari perusahaan adalah bimbingan atau evaluasi langsung dari rekan kerja untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi. Kaitan magang dengan perkuliahan. Pengantar bisnis. Dalam mata kuliah ini, saya mempelajari etika dan tanggung jawab bisnis, memahami fungsi-fungsi manajemen dalam organisasi bisnis, termasuk manajemen operasi, sumber daya manusia, pemasaran, dan keuangan. Perencanaan dan pengembangan SDM. Dengan mata kuliah perencanaan dan pengembangan SDM ini, saya diberikan pengetahuan tentang perencanaan SDM sebagai proses sistematis untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, dan perencanaan SDM sebagai proses sistematis untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Hasil magang. Yang pertama, memahami sistem prosedur kerja di kantor PT Megatama Gemilang Sakti. Yang kedua, memahami prosedur-prosedur administrasi terkait PO, pengiriman barang, dan penginputan data. Yang ketiga, memahami terkait komunikasi efektif dengan tim, mulai dari sales, supir, hingga karyawan lainnya untuk memastikan kelancaran purchase order. Yang keempat, mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang industri distribusi barang dan logistik, memahami proses operasional yang terjadi di perusahaan. Yang kelima, mampu menjaga dan mengoptimalkan pekerjaan baik secara kerjasama maupun individu, serta menerapkan etika dalam menghormati atasan, rekan kerja, dan klien. Yang terakhir, ketelitian dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan. Persiapan dunia kerja. Meningkatkan keterampilan komunikasi dan soft skill, kemampuan untuk komunikasi dengan jelas, bekerja dalam tim, dan menyelesaikan masalah secara efektif merupakan hal-hal yang dicari oleh banyak perusahaan. Mengembangkan kemampuan beradaptasi, menjadi fleksibel, terbuka terhadap perubahan, dan selalu siap untuk belajar merupakan aspek penting dalam menghadapi dunia kerja yang dinamis. Melatih etos kerja, disiplin, dan ketelitian. Sebagai sumber daya manusia diharuskan untuk melatih etos kerja, kedisiplinan dari segi masuk jam kerja ataupun penyelesaian suatu pekerjaan, serta ketelitian dalam bekerja sehingga dapat memberikan kualitas hasil kerja yang baik dan sesuai yang diharapkan atasan. Kontrol emosi, membiasakan dan melatih diri untuk menguasai emosi. Terima kasih.